Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Part 6 kali ini diawali di hutan bambu rumah Yesiu. Terlihat Yesiu sedang berada di atap rumahnya. Tetuamu yang berada di bawah berkata, "Putra suci, saya baru saja mendengar beberapa murid membicarakan tentang Lijatian, menantang Anda untuk bertarung." Namun Yesiu hanya santai saja menanggapi berita dari tetuamu. Kemudian Yesiu bangun dan berkata, "Dia menantangku untuk bertarung bukanlah sesuatu yang di luar ekspektasiku." "Apa maksudnya?" tanya tetuamu. Yesiu menjelaskan, "Berawal dari adik Siesun, aku dan klan Jatian telah memulai kebencian satu sama lain. Masuk akal jika dia ingin mencari masalah denganku setelah dia menyelesaikan kultivasinya. Tapi mereka akan menyerangku dari belakang. Namun, kurasa mereka tidak akan cukup berani untuk bertarung secara langsung." Tetuamu berkata, "Mereka? Maksud Anda? Ada seseorang yang memerintahkan klan Jatian untuk menyusahkan Anda di balik semua ini?" Yesiu berkata, "Ya, aku sangat yakin bahwa ini merupakan perbuatan Yuewuya di balik semua ini." Tetuamu menanyakan, apakah Yesiu berniat untuk menghadapi tantangan mereka. Tanpa ragu, Yesiu bilang kalau dia akan menghadapi tantangan itu. Kalau tidak, orang-orang akan meremehkannya. Yesiu mengatakan jika tetuamu agar tidak usah khawatir, dan Yesiu pun ingin pergi jalan-jalan sebentar untuk sedikit berolahraga. Sebelum Yesiu pergi, dia mengingat sesuatu. Dia meminta tetuamu untuk menyampaikan kepada 9 dewi alasan ketidakhadirannya karena dia akan pergi ke Grand Ceremony negeri Zen. Tetuamu setuju dan meminta Yesiu agar berhati-hati. Panel berpindah. Terlihat di arena pertarungan sudah berdiri seseorang di tengah arena. Bahkan di bangku penonton sudah penuh sesak oleh penonton. Sudah tengah hari, namun Yesiu belum juga datang. Seseorang mengatakan kalau Yesiu pasti ketakutan dan bersembunyi. Bahkan Lijatian pun mengira Yesiu ketakutan dan tak berani datang. Tak lama kemudian, ada orang yang berteriak. Orang-orang yang sudah lama menunggu akhirnya lega karena Yesiu sudah datang. Yesiu menanyakan apakah dia adalah Lijatian, orang yang berdiri di tengah arena. Lijatian mengatakan kalau itu benar. Dia adalah master dari klan Jatian. Yesiu berkata, "Alam astral power tingkat 7. Ranahmu tidak buruk, tapi kau terlihat agak jelek. Siapa yang memberimu keberanian untuk berada di luar?" Langsung saja Lijatian terpancing emosinya. Dia berkata, "Dasar bocah sombong, aku akan mengajarimu hari ini bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu." "Ya ampun, takut banget aku," ucap Yesiu sambil mengejek Lijatian. Tanpa ragu lagi, Lijatian langsung melesat maju ke arah Yesiu dengan membawa pedangnya. Dia berteriak keras dan menebaskan pedangnya. Wah! Namun dengan santainya, Yesiu sambil tersenyum,
Dia sama sekali tidak menghindari serangan dari Li Zetian. "Kenapa dia tidak menghindar? Apa dia tidak sempat bereaksi tepat waktu?" teriak penonton. Li Zetian pun terkejut. Kenapa Yesu sama sekali tidak menunjukkan reaksi untuk menghindar? Orang-orang juga mengira Yesu ketakutan oleh aura dari senior Li Zetian, sehingga dia tidak bisa bergerak. Namun yang tak terduga adalah Yesu menangkap pedang Li Zetian hanya dengan 2 jarinya saja. Li Zetian berkeringat. Dia terkejut karena Yesu berhasil menghentikan serangan pedang dengan kekuatan penuh hanya dengan tangan kosong. Dari kejauhan, Lin Shan mengatakan kalau Yesu ini jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Kembali ke arena pertandingan, Yesu meremehkan Li Zetian. Dia berkata, cuma segini doang." Dalam hati Li Zetian, "Aku tak bisa menarik pedangnya. Dia terlalu kuat. Hanya dengan membandingkan kekuatan kami, dia pasti setidaknya berada di alam astral power tahap ke-9. Setelah itu, Li Zetian mengumpulkan aura berwarna merah di telapak tangannya. Dia menggunakan teknik Tianzi Sword. Dengan teknik itu, di ujung pedang dari Li Zetian mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Yesu menyadari kalau itu berbahaya. Ternyata benar, dari ujung pedang itu dapat menembakkan laser berwarna merah. Untung saja Yesu tepat waktu untuk menghindarinya. Kemudian Yesu melihat ke arah pedang Li Zetian, lalu menangkapnya dengan 2 jari dan mematahkannya. Karena jiwa pedangnya sudah menyatu dengan Li Zetian, maka dari itu Li Zetian juga terkena damage akibat patahnya pedangnya. Li Zetian tak terima dengan apa yang Yesu lakukan padanya. Namun sambil tersenyum, Yesu berkata, "Sekarang giliranku." Aura berbentuk api keluar dari tangan Yesu. Sambil tersenyum, Yesu melesat ke arah Li Zetian sambil mengarahkan tangannya ke arah tubuh Li Zetian. Dan buang! Li Zetian terkena pukulan Yesu dengan telak. Dia sampai terlempar jauh ke luar arena pertandingan. Lin Shan kesal dengan hasil akhirnya. Bawahan Lin Shan memegang pundak Lin Shan. Dia berkata, "Li Zetian telah kalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kemudian Lin Shan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Terlihat Li Zetian yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Yesu memastikan apakah benar dia sudah kalah. Yesu berkata, "Sudah pingsan ya, lemah banget." Tiba-tiba Lin Shan datang. Dia berkata, "Yesu, kamu sangat berani ya. Kamu menggunakan teknik kotor dalam pertarungan dan melukai sesama murid." Yesu menoleh. Dia penasaran siapa orang yang berteriak itu. Kemudian Lin Shan menyuruh murid penegak hukum untuk menangkap Yesu. Yesu berkata, "Sungguh tim penegak hukum yang hebat, menangkap orang tanpa tahu kebenarannya. Akan kulihat apakah kalian bisa membawaku hari ini." "Tangkap dia! Jika dia menolak, habisi dia!" teriak Lin Shan. Dengan cepat, semua tim penegak hukum langsung melompat untuk menangkap Yesu. Ada yang menyerang dari depan, bahkan ada juga yang menyerang dari belakang. Namun Yesu masih saja tetap tenang menghadapi lebih dari 1 orang. Saat orang yang dari depan menyerang, Yesu berhasil menghindar dan menghilang dari hadapan mereka. Yesu muncul di belakang salah satu tim penegak hukum itu dengan api di tangannya. Orang itu menyadarinya. Namun apalah daya, kecepatan Yesu lebih cepat daripada mereka. Dan buang! Dengan sekali serang, Yesu langsung mengenai 2 orang sekaligus. Mereka pun terlempar jauh. Yesu berkata, "Jika kalian lemah seperti ini, kalian tidak akan bisa menangkapku." "Jangan sombong kau!" teriak seseorang yang langsung menyerang Yesu dari belakang. Namun tetap sama, Yesu sama sekali tak gentar. Dia hanya diam saja menerima serangan itu. Sedangkan Lin Shan dari tubuhnya mulai keluar air.
dan dia mengumpulkan air itu di tangannya. Air itu pun digunakan untuk menyerang Yesiu. Walaupun menghadapi dua serangan sekaligus, Yesiu tetap saja masih tenang. Kali ini, Yesiu mengaktifkan mata barbeque saringannya untuk melawan mereka. Dengan teknik shadow step, Yesiu menghindari dua serangan itu. Yesiu berkata, hanya menggunakan 5 lapis Falling Current dan Windblade Fish, akan kubiarkan kau merasakan seperti apa Falling Current dan Windblade Fish tahap kesempurnaan total. Dalam waktu yang sama, Yesiu mengeluarkan 2 teknik sekaligus, bahkan di tingkat kesempurnaan total. Itu mengejutkan Lin Shen dan anak buahnya. Wah! Serangan Yesiu mengenai telak anak buah Lin Shen. Lin Shen pun sama sekali tidak dapat menghindarinya. Tidak mungkin! Teriak Lin Shen. Para penonton yang melihat itu benar-benar terkejut melihat teknik tingkat kesempurnaan total yang dikeluarkan oleh Yesiu. Setelah selesai, Yesiu berkata, ternyata antek-antek Uya hanya selemah ini. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa yang diberikan Uya kepadamu sehingga kau berani mengambil resiko besar untuk berurusan denganku? Lin Shen berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Enyahlah kau, Yesiu. Jika kau berani melukai tim penegak hukumku, kau akan kukirim ke penjara dan dihukum melalui penyiksaan. Oh, masih sangat keras kepala ya, ucap Yesiu. Kemudian Yesiu kembali menyiapkan serangannya. Dia berkata, kuharap tulangmu juga kuat. Hentikan! Ucap seseorang yang menghentikan pukulan Yesiu dengan satu tangannya. Ah, avatar! Ternyata bukan. Para murid mengatakan jika dia adalah tetua peradilan istana, Tetua Ling Tian. Mereka mengatakan jika Tetua Ling Tian dikenal karena melindungi murid-muridnya, ini akan jadi pertunjukan yang bagus. Lin Shen memberi hormat dan berkata, Tetua, Anda harus menjadi hakim atas hal ini. Murid itu arogan dan telah melukai banyak murid lain melalui kekerasan. Diam! Kau pikir aku buta? Teriak Tetua Ling Tian. Tetua Ling Tian melanjutkan, Lin Shen, kau adalah ketua dari tim penegak hukum sekte luar. Kau melanggar hukum meskipun kau mengetahuinya. Dan kau menjebak orang-orang dari sektemu sendiri dengan mencoba membodohi para tetua. Apa kau mengaku bersalah? Lin Shen berpikir sejenak. Tetua Ling Tian berkata, ada apa? Apa kau ingin aku menggunakan time replace agar kau mengakui kesalahanmu? Sambil mengepalkan tangannya, Lin Shen mengumpulkan keberaniannya. Kemudian, dia bersujud di hadapan Tetua Ling Tian dan mengakui kesalahannya. Kemudian Tetua Ling Tian mengeluarkan tekniknya. Dia berkata, identitas tim penegak hukumnya dicabut. Mereka telah dikeluarkan dari peradilan istana dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kau sekarang akan dikirim ke istana hukuman selama 10 hari. Jika kau tidak mati, maka kau akan dibebaskan. Rantai-rantai berwarna putih kebiruan mengarah ke arah Lin Shen, dan perlahan mereka mengikat tubuhnya. Ampuni saya! Teriak Lin Shen. Kemudian dia menghilang. Setelah itu, Ling Tian berkata, murid istanaku yang gagal telah membuatmu kecewa. Apa sudah puas dengan hukuman ini, Yesiu? Yesiu berkata, peraturan Anda keras. Saya tidak keberatan. Tetua Ling Tian berkata, Yesiu, aku tahu kamu orang yang baik dan berbakat. Istanaku kehilangan orang yang berbakat. Apa kau ingin bergabung dengan istanaku? Aku bisa menjadikanmu putra suci ke-7 peradilan istana. Yesiu terdiam sejenak. Sambil memberi hormat, Yesiu mengatakan jika dia tidak ingin menjadi putra suci. Dia pikir menjadi murid sekte luar sudah cukup baginya. Apa?
Dia menolaknya, teriak seseorang. Orang yang lain menambahkan, ku dengar Yesu punya masalah dengan otaknya. Sepertinya itu benar. Tetua Melintian meyakinkan Yesiu apakah dia benar-benar yakin dengan keputusannya itu. Namun dengan santainya, Yesiu membalikkan badan dan berterima kasih kepada Tetua Lingtian atas tawarannya. Namun karena Yesiu masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, jadi dia berpamitan untuk pergi dulu. Dalam hati Yesiu, lelucon apa yang sedang kau mainkan denganku? Bagaimana mungkin aku menyerahkan 9 dewiku dan pergi ke istanamu untuk menjadi anak suci, apalah itu? Lagi-lagi Yesiu berpikiran mesum dengan ke-9 dewi itu. Dalam hati Yesiu, kita tak terpisahkan, walaupun bumi hancur tidak akan bisa memisahkan kita. Singkat cerita, terlihat cahaya penerobosan yang menjulang tinggi ke langit. Ternyata cahaya itu dari Yesiu. Tetuamu memberi selamat kepada Yesiu karena dia sudah berhasil menerobos ke alam astral power. Kemudian Yesiu langsung menanyakan apakah ke-9 kakaknya mengizinkannya pulang sekarang. Tetuamu mengatakan kalau Yesiu telah berlatih dengan keras, jadi tentu saja mereka setuju. Kemudian tetuamu memanggil sesuatu. Terlihat dari kejauhan datang seekor burung elang yang sangat besar. Yesiu terkejut melihat begitu besar dan gagahnya burung milik tetuamu itu. Maksudnya burung peliharaan tetuamu itu. Burung itu mendarat tepat di hadapan mereka. Yesiu berkata, "Wah, burung yang sangat besar." Dengan tatapan yang berbinar-binar, Yesiu menanyakan, apakah maksud tetuamu memanggil burung itu ke sini? Tetuamu mengatakan kalau ini adalah hadiah dari Dewi Mengling untuk Yesiu. Itu adalah burung bersayap ungu tingkat 9 alam astral king. Menggunakannya untuk bepergian akan lebih cepat daripada aku menerbangkanmu. Panel berpindah di ibu kota dinasti Changlong. Terlihat seorang gadis berambut pink. Dalam hati gadis itu, aku belum melihat Yesiu. Dia mungkin tidak akan berada di sini untuk upacara hari ini. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja di istana Dewi. Gadis itu mengingat masa lalu Yesiu yang suram. Dalam hatinya, apa tanpa perlindunganku dia akan tetap dibuli? Dalam ingatan gadis itu, Yesiu sedang dibuli oleh beberapa orang. Orang itu berkata, "Dasar Yesiu tak berguna. Kau itu idiot tanpa ibu. Bagaimana bisa kau bertunangan dengan putri Xuan Yue? Jika kau pintar, seharusnya kau dengan sendirinya tinggalin dia." Ternyata gadis rambut pink tadi adalah putri Xuan Yue. Dan di belakang pembuli itu, Xuan Yue terlihat marah dan berkata, "Yue Wu ya!" Dalam hati Xuan Yue, sayang sekali, aku tidak bisa melindunginya lagi di masa depan. Panel berpindah di tempat Yesiu. Dia terlihat terbang menaiki burung bersayap ungu bersama tetuamu. "Oh, aku melihat ibu kotanya!" teriak Yesiu. Apa yang akan terjadi selanjutnya di ibu kota dinasti Changlong? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.